Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuda rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mau mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya. Campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Fenomenanya adalah begini. Banyak orang kita melihat rasanya lebih beruntung dalam hidup daripada kita. Rumput halaman tetangga lebih hijau. Teman-teman kita terasa lebih pintar, lebih santun, lebih terberkati. Sementara kita merasa bahwa aku itu tidak kurang-kurang dalam menghayati hidup sebagai anak-anak Tuhan. Aku berdoa, aku beramal, aku setia, aku taat, aku belajar mencintai orang lain, dan seterusnya. Sangat mungkin terjadinya adalah memang kita itu pilihan Tuhan, memang kita itu milik Tuhan, tetapi jangan-jangan pola pikir, pilihan-pilihan, keputusan-keputusan langkah kita jarang mempertimbangkan kehendak Allah. Sementara orang lain yang bahkan tidak mengenal Tuhan seperti kita lebih terbuka hati untuk mencari kehendak Allah dan mewujudkannya. Nah, perumpamaan yang dari Injil ini berlaku. Sing diundang, sing ngakune anak-anak Tuhan tidak melakukan kehendak Allah, tetapi orang lain yang tidak kenal Tuhan malah terbuka hatinya, maka undangan itu kemudian dicabut dari kita anak-anak Allah itu dan diberikan pada mereka yang lebih terbuka hatinya untuk menjadi pelaksana firman. Jangan sampai dong sudah punya hak istimewa jadi anak-anak Allah. Dan Allah akan terus memelihara kita semua ketika kita terus terbuka pada Tuhan. Apa yang Kau kehendaki hari ini, saat ini,
ketika aku menghadapi perkara ini. Allah selalu hadir dan menyertai.